Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jusrianto dari kelas PTE 02 dengan NIM 220204052002. Saya di sini akan membacakan sejarah perumusan Pancasila dan fungsi Pancasila. Yaitu pertama, menelusuri konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebagai kita mengetahui bahwa salah satu seorang penyusul dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno, dan berpidato pada tanggal 1 Juni 1445. Pada hari itu Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, fakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan dan kebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila sebagai selanjutnya Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta di sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1 yaitu eksalasi yang berisi asas gotong royong. Hal terpenting yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan Hukum Dasar Negara yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itu disusun perumusan Pancasila sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab. 3. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan Hukum Dasar Negara yang dijuluki dengan Piagam Jakarta ini kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1445 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Yang kedua, menanyakan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut. Suatu desa yang hidup merupakan suatu perencanaan, dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasikan diri pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Apabila didefinisikan kebudayaan itu ditarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka negara Indonesia memerlukan suatu perencanaan masa depan bagi warga Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan situasi dengan lingkungan baru, yakni kehidupan berbangsa dan mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Sebagai dikatakan bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing dan dinamakan formulir jiwa rakyat atau jiwa berbangsa. Pancasila sebagai jiwa berbangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah sejak ada dahulu kala bersamanya dengan adanya bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengambil sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Nilai Pancasila yang sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan berbangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya, sila ketuhanan pada zaman dahulu meski sudah dalam praktik pemujaan yang beraneka-ragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebut beberapa unsur yang dalam agama seperti kepercayaan kepada 65 kekuatan supranatural,
Perbedaan antara sakral dan foral. Maksudnya profan. Tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan. Konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan. Kelompok seagama dan seiman. Yang keempat, membangun argumentasi dinamika tentang Pancasila dalam kajian berbangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan pemahaman pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Soekarno, terutama pada era 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pancasila dalam arus sejarah part 2. Yang pertama, membangun tentang dinamika tentang Pancasila dalam sejarah Indonesia. Argumentasi dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menjunjung jabatan selama 5 tahun sesuai dengan dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa berpangkatan Presiden dan seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Yang kedua, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebut nilai atau sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Yang ketiga, rangkuman tentang pengertian pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. 1. Betapa lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapa ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi berbangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Keempat, kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Materi selanjutnya, dinamika tentang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperhatikan adanya pasang surut dan pasang penilaian tentang Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Yang kedua, argumen tentang terhadap Pancasila dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya hingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mendeskripsikan dan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pertama,
efisiensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Gonslang dan Walthusium. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei dari pelakuan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot. Yang ketiga, rangkuman tentang pengertian pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam berbangsa dan negara menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan bernegara. Materi selanjutnya, tugas belajar lanjut, proyek belajar tentang pentingnya kajian Pancasila melalui pendekatan sejarah. Anda dapat mencari informasi dari berbagai sumber tentang latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, kemukakan pendapat Anda tentang perbedaan pandangan tersebut. Yang keempat, bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan tersebut. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yakni Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia part 1. Sebagai Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik tertuang dalam pembukaan UUD 1445. Inti esensi nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa negara semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataan belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang menunjukkan tujuan negara untuk berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi Anda di masa yang akan datang efektif, maka Anda perlu perluaskan dan pedalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Materi pertama, konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Untuk menelusuri konsep negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang dilakukan yang ingin diwujudkan, serta bagaimana cara dan jalan menunjukkan tujuan negara tersebut yang ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara akan menentukan bentuk negara tersebut. Yang kedua, alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang menilai bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai tersebut merupakan perwujudan dari apresiasi cita-cita hidup berbangsa. Materi ketiga, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam rangka menggali pemahaman Pancasila sebagai dasar negara, Anda dapat dihadapkan pada berbagai sumber keterangan. Sumber tersebut meliputi historis, sosiologis, dan politis. Berikut merupakan rincian dan sumber-sumber tersebut. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Kita melanjutkan materi, yaitu Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia part 2. Yang pertama, membangun argumen dinamika tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang.
pada melalui adat istiadat agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pemandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai leluhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkan sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mendeskripsikan referensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hidup dan kebijakan dalam negara. Yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi dan keutuhan berbangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. Yang kedua, kebijakan umum dalam politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Materi ketiga, rangkuman tentang naskah dan makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus dilandaskan dan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menelusuri konsep urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat dan memberikan arah dan tujuan untuk berkelangsungan hidup. Yang kedua, menanyakan alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini perlu didefinisikan unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapatisme yang memberikan beban individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berpidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tentangan Pancasila sebagai ideologi agar dasar negara. Yang kelima, mendeskripsikan referensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga Indonesia, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya kasus narkoba yang merebak dan di kalangan generasi muda yang menunjukkan bahwa preskripsi modal ideologi belum disadari akan kehadirannya. Yang keenam, hukum tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperhatikan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan negara.
bermasyarakat. Ancamannya berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi dasar negara pada hakikatnya mengandung irisme realistis, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Sekian mungkin itu dari saya yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.